kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masih ingatkah kalian dengan saya? Oke, sebelumnya ini bersama kali ini saya Happy Nurhapitasari dengan NIM 26017 dari kelas 2 program studi sekolah angkatan 2020. Halo everyone, kembali lagi dengan saya Happy Nurhapitasari. Di sini saya akan membahas mengenai fungsi dan peranan kurikulum. Sebelumnya, pasti kalian sudah tahu ya apa itu kurikulum. Untuk itu, saya akan sedikit mengulas kembali mengenai pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Inggris yaitu curriculum. Sedangkan dalam bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Selain itu, Duludu tahun 2017 juga menyertakan pendapat dari Depdikbud mengenai kurikulum, di mana kurikulum merupakan sebuah program yang dirancang dan direncanakan serta dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum memiliki arti sebagai perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum merupakan suatu patokan, acuan, atau pedoman yang digunakan dalam rangka pengimplementasian atau pengaplikasian kurikulum, seperti pedoman untuk pengawasan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dan sebagainya. Kemudian, menurut WAFI tahun 2017, kurikulum dapat berfungsi bagi berbagai pihak, di antaranya yang pertama bagi pihak kepala sekolah dan pengawas. Kurikulum berfungsi sebagai bahan atau acuan atau pedoman, pengawasan dan supervise atau mengawasi. Kemudian bagi pihak yang kedua adalah bagi guru. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Lalu, bagi pihak yang ketiga ada bagi peserta didik, di mana kurikulum berfungsi sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Dan pihak yang keempat adalah bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai acuan dalam membimbing anak belajar di rumah. Selanjutnya, menurut Hamalik dalam Mustafa dan Duyogo, tahun 2020 terdapat 6 fungsi kurikulum bagi peserta didik. Di antaranya fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Yang pertama ada fungsi penyesuaian, di mana kurikulum berfungsi sebagai alat penyesuaian peserta didik terhadap lingkungannya, baik secara fisik maupun lingkungan sosial yang senantiasa berubah. Kemudian yang kedua ada fungsi integrasi, di mana kurikulum berfungsi dalam membentuk peserta didik secara utuh, baik dari segi afektif, kognitif, dan psikomotor. Poin yang ketiga ada fungsi diferensiasi. Karena setiap peserta didik memiliki keragaman, baik dari segi fisik maupun psikis, maka kurikulum harus dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap keberagaman tersebut. Kemudian yang keempat ada fungsi persiapan, di mana kurikulum berfungsi dalam mempersiapkan peserta didik ketika akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut maupun terjun dalam hidup bermasyarakat. Yang kelima ada fungsi pemilihan.
Artinya, kurikulum berfungsi dalam memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian, fungsi yang keenam ada fungsi diagnostik, di mana kurikulum dapat membantu, mengarahkan, dan membimbing peserta didik agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Oke, kita lanjut ke peranan kurikulum. Peranan secara umum dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku yang ditunjukkan atau dijalankan oleh subjek karena hak dan kewajiban yang melekat pada status atau kedudukannya. Nah, menurut Umar Hamalik tahun 1990 dalam Prabowo AM terdapat 3 peranan kurikulum. Di antaranya yang pertama ada peranan konservatif, yang kedua ada peranan kreatif, dan yang ketiga ada peranan kritis dan evaluatif. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikutnya. Untuk yang pertama peranan konservatif, di mana kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Yang kedua ada peranan kreatif, yaitu kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru, sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekarang dan masa mendatang. Lanjut pada peranan yang ketiga ada peranan kritis dan evaluatif, yaitu nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa itu perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang.